Muhammad wa ala ali Muhammad. Mungkin tema kita pada malam ini tentang ujian atau musibah. Ayat yang kita bacakan tadi cukup jelas. Allah mengatakan, kami akan menguji kamu dengan kebaikan dan keburukan. Jadi ada dua ujian Allah. Pertama yang baik, yang kedua adalah yang kita anggap tidak baik. Ujian Allah yang baik itu ya berupa kesehatan, yang diberi oleh Allah, kenikmatan, kemudian keberhasilan, kesuksesan, rezeki, alhamdulillah cukup, ilmu, pengetahuan, kita bisa beribadah. Itulah ujian Allah SWT yang baik. Yang kedua, ada ujian Allah yang memang Allah katakan syar, tidak baik. Itu bisa kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah, sungguh-sungguh pasti kami akan memberikan kepada kalian ujian serba sedikit. Sedikit. Allah mengatakan begitu, serba sedikit. Apa itu? Pertama, minal ju', yaitu kelaparan. Minal ju'. Wa naqsi minal amwal, kekurangan dari harta. Wassamarat, wal anfusi wassamarat, dan kekurangan daripada anggota keluarga dan kekurangan daripada buah-buahan. Wa basyiris sabirin, kata Allah. Bergembiralah orang-orang yang bersabar. Allazina iza asabat musibah, orang-orang yang sabar itu adalah apabila mereka ditimpa oleh ujian atau musibah tadi, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mengatakan kami ini milik Allah, dan milik Allah itu kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang itulah yang akan mendapatkan doa keberkahan dari Allah, doa dari malaikat, dan mereka itulah orang-orang selalu mendapatkan petunjuk. Jadi itu bentuk ujian yang tidak baik. Pertama yaitu kelaparan. Dan alhamdulillah rasanya ujian yang seperti itu mudah-mudahan kita belum merasakan. Ya, tidak seperti saudara kita di Palestina sekarang. Kita masih bisa makan mungkin 3 kali, 2 kali, alhamdulillah. Yang kedua, wa naqsi minal amwal, kekurangan harta. Nah, kalau ini memang kita rata-rata kita mengalami ya kekurangan harta, apalagi di zaman sekarang ya ekonomi memang mulai agak lesu. Memang sebahagian dari ya kita masyarakat memang mengalami namanya ya kesulitan di dalam mencari ya ekonomi. Kemudian apa lagi? Nah, ini kehilangan jiwa, meninggal orang-orang yang kita cintai di rumah tangga kita, keluarga kita. Nah, hari ini kita bertakziah karena telah berpulangnya ke rahmatullah Irwan Desputra dalam usia 39 tahun, meninggal di Sibolga. Nah, kemudian yang keempat apa ujian? Wasamarat, kekurangan daripada buah-buahan. Maksudnya kalau di Padang Panjang ini buah-buahan banyak, ya tinggal kita memilih lagi. Tapi yang dimaksud dengan buah-buahan di sini adalah dimana kadang-kadang kita berusaha tapi hasilnya belum kita petik. Ada orang petani hendak tanam cabai, tanam bawang yang pokoknya modal cukup mahal, tetapi baru berbunga atau buah sekali sudah kena ya hama. Atau ada juga orang buka usaha ya pinjam uang ya di bank atau kepada orang sekian ratus juta, tetapi tiba-tiba datang musibah, apakah kebakaran, bencana alam. Nah, itu yang dimaksud dengan yaitu samarat itu ya kekurangan ya buah-buahan, artinya gagal panen. Bahkan ada bapak dan ibu kita dengar
ya ada orang punya anak, ya anaknya mau wisuda besok, kemudian kecelakaan malamnya, tidak jadi wisuda dan tidak bisa menikmati merasakan hari bahagia wisuda, bahkan bekerja pun ya belum dapat. Itu dimaksud dengan wasamara tadi. Nah sekarang yang paling penting adalah bagaimana kita menghadapi ujian tadi. Pertama adalah yang baik itu keberhasilan, kesuksesan, kita sehat, ya rezeki mungkin dimudahkan oleh Allah. Bagaimana menghadapinya? Begitu juga ujian dalam bentuk yang 4 tadi itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala dan Rasul memberikan kepada kita bimbingan menghadapi. Kalau kita mendapatkan ujian yang baik tadi, pertama tetap sabar. Bagaimana maksudnya? Sabar kita menggunakan nikmat itu. Diberikan oleh Allah kita nikmat yang banyak. Jangan digunakan nikmat itu untuk berpoya-poya. Itu maksudnya. Kita tahan diri kita. Karena sabar itu adalah tahan diri, menahan diri kita. Menahan gejolak emosi kita, nafsu kita. Sabar kita. Kemudian kalau kita diberi oleh Allah kesehatan, kita sabar. Kita gunakan kesehatan ini untuk beribadah. Jangan justru sebaliknya kita gunakan untuk yang berbau maksiat. Apalagi kalau ujian yang 4 tadi, ya kekurangan, kelaparan, kemudian ketakutan, kemudian kekurangan pangan, kehilangan anggota keluarga, dan yaitu gagal panen dan segala macamnya, harus kita hadapi dengan kesabaran. Tanpa itu kita akan jadi orang-orang yang mungkin menyalahkan atau mungkin jadi orang-orang yang frustasi. Jadi diuji oleh Allah yang baik tetap sabar, apalagi kalau diuji oleh Allah dengan sesuatu yang tidak baik, harus sabar. Sabar artinya kita tahan diri kita tahan emosi kita. Nah itu yang maksud dengan sabar. Yang kedua, kalau kita menghadapi ujian Allah baik yang baik ataupun tidak baik, kita hadapi dengan tetap zikrullah, berzikir kepada Allah. Artinya apa? Kalau kita diberi Allah nikmat baik, semuanya sukses, lapang, berhasil, segala macam, badan sehat, anak-anak kita sukses, jangan lupa tetap kita zikrullah. Ingat Allah. Bahwa apa maksudnya? Bahwa semua yang kita dapatkan ini adalah anugerah dari Allah. Bukan karena keberhasilan kita semata, bukan karena kehebatan kita, kepintaran kita, ya bukan. Tapi semuanya adalah biiznillah. Nah, kalau kita ingat bahwa inilah merupakan anugerah dari Allah, maka kita akan terkontrol dalam menggunakan nikmat-nikmat yang baik tadi. Begitu juga dalam menghadapi 5 ujian tadi itu. Tetap zikrullah, kita ingat Allah. Artinya apa? Kita sadar bahwa ini adalah dari Allah. Ya. Karena kita sebagai orang yang beriman, hamba Allah, maka kita percaya kepada rukun iman yang ke-6 namanya takdir. Kita tahu Allah, tidak ada yang bisa menolak, apalagi masalah kematian ini. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Jadi ingat kita. Ya, jadi kalau kita dapat musibah yang tidak baik, ya tetap kontak kita kepada Allah, ingat Allah. Karena kalau kita tidak ingat Allah, diisi nanti oleh iblis, diisi oleh setan. Ya kalau setan yang nanti mendampingi mengisi kita, nah, kita akan dibuat oleh setan itu menjadi orang-orang yang frustasi. Nah, itulah kalau umpamanya terjadi kecelakaan, terjadi kehilangan, kata setan, nah mengapa ya tadi keluar? Itu kata setan. Nah, padahal kata-kata manga itu tidak boleh dalam agama, namanya berlau-lau kita. Berandai-andai, seandainya ampun tadi tidak baik, apa saya tidak kena copet. Seandainya saya tidak baik tadi, kan mungkin tidak kena serempet. Kita udah berhati-hati jalan, kena juga musibah. Nah, makanya ketika kita menghadapi ujian itu tetap ingat Allah. Itulah gunanya kita disuruh oleh Allah dan Rasul supaya kita ini berzikir. Ya berzikir kita, jangan sampai putus komunikasi kita dengan Allah. Ya. Kadang-kadang sebagian orang kita lihat umpamanya di daerah lain itu ketika dapat musibah itu mereka kehilangan kehilangan arah itu. Kita belajar kepada orang di Palestina, di Syria, nah, walaupun mereka begitu ujian, cobalah lihat ibu-ibunya, perempuan-perempuannya pakai jilbab juga.
Tetap mereka itu zikrullah, nama itu zikir kepada Allah. Nah, dua. Yang ketiga, kalau kita mendapat pujian dari Allah, baik yang baik maupun yang tidak baik, nah tetap kita berdoa kepada Allah. Berdoa. Jika diberi oleh Allah kita kesehatan, kita berdoa ya Allah, jadikan kesehatan ini menjadi berkah, ladang untuk beramal. Diberi oleh Allah kita banyak rezeki, kelapangan rezeki, kita berdoa kepada Allah ya, supaya rezeki ini bermanfaat bagi diri kita, bagi orang lain. Anak-anak kita sukses, maka kita juga berdoa pada alhamdulillah, haza min fadli rabbi. Itu doa daripada Nabi Sulaiman. Ini adalah karunia dari Allah. Apalagi kalau kita sedang diuji oleh Allah dengan sesuatu yang tidak baik, sakit, kekurangan harta, kelaparan, ya, ada anggota keluarga yang meninggal, tetap berdoa kita. Nah, doa itu bisa dengan sholat, gitu. Jadi walaupun bagaimana beratnya ujian diberikan oleh kita, jangan sampai ditinggalkan sholat. Kadang orang kan itu, sholat ditinggalkan, biciran sholat itu. Padahal di saat kita sedang ditimpa musibah itu, sholat harus dijaga terus. Gitu. Kenapa? Karena dengan sholat itu kita menghubungkan diri kita kepada Allah, sehingga kita tidak gelisah. Kita berdoa. Nah, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita kalau kita mendapat musibah adalah Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berilah musibah itu menjadi pahala bagiku. Jadi kalau musibah itu berpahala, itu apapun ujian diberikan oleh pada kita, hilang mungkin sandal, hilang kendaraan, uang dicopet oleh orang, masuk maling ke rumah kita, atau ya rumah kita kebakaran, sawah ladang kita gagal, kepada berdoa kepada Allah. Doa yang bisa menjadi kekuatan kita. Apa doa tadi itu? Allahumma ajurni di musibati. Ya Allah, berilah pahala musibah. Itu diajarkan oleh Nabi ya kepada kita. Dan yang keempat, kalau kita mendapatkan ujian dan cobaan yang seperti ini, maka kita disitulah perlunya kita menyusun, membuat kekuatan batin kita. Itu disebut oleh Allah tadi bersabar. Wabasyiris shabirin. Dan yang kelima, menyadari bahwa ujian dari Allah itu adalah memang itu kehendak Allah dan itu adalah berasal dari Allah. Makanya kalau kita diuji oleh Allah, kan kita baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami ini milik Allah dan semuanya kembali pada Allah. Jadi apapun yang hilang dari diri kita ini, nah kita hanya hak pakai, ya bukan hak milik. Walaupun rumah itu atas nama sertifikat kita, mobil atas nama kita segala macam, ya kita hanya diberi oleh Allah itu hak pakailah. Yang namanya pakai, pinjamkan suatu saat diambil lagi oleh Allah. Tidak mana? Ya, diambil oleh Allah. Tidak bisa gitu. Oh ini milik saya Allah. Bahkan diri kita ini kata Allah. Ya, inna lillahi, kami ini milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hari ini kita bertakziah. Takziah itu artinya memberi hiburan. Hiburan maksudnya memberikan kekuatan batin kepada Ahlul Bait hari ini. Ya, yang sedang diberi oleh Allah ujian, diambil orang yang dicintai. Ya, siapapun di antara kita, ustadz pun, buya pun, kiai pun, kalau dia mendapatkan musibah seperti ini, pasti mengalami goncangan. Nah, disitulah kita menghibur. Itulah kita bertakziah pada malam ini. Mudah-mudahan Ahlul Bait, keluarga, ahli waris diberi oleh kesabaran, kekuatan iman dan kekuatan ya batin. Nah, mudah-mudahan kehadiran kita malam ini ya diterima oleh Allah sebagai amal ibadah dan memberikan situasi dingin kepada keluarga atau ahli waris. Nah, itulah diantara Bapak dan Ibu bimbingan Allah dan Nabi kepada kita dalam menghadapi ya ujian dan musibah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Apa dulu nak?